Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Shalom. Kami menyambut sidang jemaat dengan penuh sukacita dimanapun saat ini berada. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kebaktian rumah tangga, Rabu 4 November 2020. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuliakan Allah dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 18 bait 1 sampai 2, Allah hadir bagi kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang telah memelihara hidup kami, Allah yang telah melindungi kami dari segala macam gangguan dan godaan. Sungguh Bapa, malam hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur dan terima kasih atas semua kebaikan yang telah kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kini Bapa, kami mau beribadah bersama-sama secara live streaming di tempat kami masing-masing. Kami imani Allah hadir di tengah-tengah keluarga kami, dan Allah akan memberkati kami dengan firman-Mu yang kudus. Sungguh Bapa, kami mau bersekutu dengan Dikau lebih dekat lagi. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari ya Bapa, dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan kiranya hadir melawat kami satu persatu. Ibadah ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Introitus minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 21. Saya akan bacakan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau kita melakukan kejahatan dengan kejahatan, kita sama saja dengan kejahatan itu. Kalau ada orang yang membenci kita, kita balas juga dengan kebencian. Kita telah dikalahkan oleh kebencian itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, mari
Kita berkati setiap orang yang berbuat jahat dan membenci kita dengan penuh kasih. Biarlah kebaikan yang asalnya dari Tuhan itu akan mengalahkan kejahatan itu. Kita akan memasuki firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan naikkan pujian, Aku datang dan ku bersujud. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman-Nya. Mari kita berdoa. Sekarang berkatilah kami ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu akan hadir bersama dengan kami di saat kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-13, ayat ke-5 sampai di ayat yang ke-12 kita akan dengarkan begini firman Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah.
Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Saudara-saudara, ini firman Tuhan secara khusus disampaikan lagi kepada kita berkaitan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Minggu lalu kepada kita disampaikan firman yang sama supaya suami istri saling mengasihi. Dan dasar daripada kehidupan rumah tangga itu adalah kasih. Rupanya kasih itu, saudara-saudara, tidak berhenti hanya pada suami dan istri. Tetapi kasih itu juga harus berkelanjutan kepada keluarga, dan masyarakat umum. Dalam Kejadian pasal 13 kepada kita disampaikan ada 2 keluarga. Dan kedua keluarga ini adalah keluarga yang sangat kaya. Keluarga Lot kaya, keluarga Abram kaya. Nah, kalau kita mau meneladani keluarga ini, kita sebagai keluarga juga pengen kaya. Mau kaya. Saya juga mau kaya. Tetapi untuk menjadi kaya itu penting. Tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana mengelola kekayaan itu supaya bisa menjadi berkat. Tidak sedikit saudara-saudara keluarga itu kaya, tetapi kekayaan itu justru menjadi kutuk bagi orang lain. Dan juga bagi dirinya. Niko mawinan wenten sesonggan, sampunan merto, mutemahan wisyo. Jangan sampai berkat itu menjadi kutuk. Nah, oleh sebab itu sekarang adalah bagaimana mengelola berkat. Dan dari mana berkat itu? Saudara-saudara, ketika kekayaan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka kekayaan ini acap kali atau bisa juga menjadi musibah. Mungkin kita pernah mendengar bahwa ada keluarga yang cukup kekayaannya, tetapi dalam keluarga itu tidak begitu nyaman, tidak begitu bagus. Bahkan dalam sebuah keluarga, tanahnya banyak yang diwariskan oleh orang tuanya. Tetapi ujung-ujungnya keluarga ini harus berada di pengadilan karena masalahnya adalah berebut warisan. Bisa jadi kakaknya menikam adiknya atau adiknya menikam kakaknya ketika membagi warisan hanya beda patok hanya 1 meter saja. Nah, tentu hal itu tragis. Nah, pengalaman-pengalaman itu, sahabat-sahabat, saudara-saudara, juga menjadi pengalaman di dalam atau pada zaman atau di waktu pembacaan kita ini. Abram dan Lot. Kurang apakah mereka? Tidak ada. Sebagai petani yang dalam hal ini adalah sebagai yang mengembalakan domba dan hampir seluruhnya punya banyak domba, kemah. Sangat bagus saudara-saudara dalam cerita ini. Tetapi toh pada akhirnya terjadi pertengkaran. Para gembala bertengkar. Hanya masalahnya ini dombanya siapa? Kenapa domba ini lewat di sini? Nah, menyikapi hal ini saudara-saudara, firman Tuhan juga dalam minggu ini menghantar kita kepada kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, bagaimana kita bisa melihat refleksi ini di dalam firman pada hari ini? Mari kita perhatikan Lot. Lot adalah pribadi yang dalam keadaan diam dan menerima. Tetapi Abraham adalah pribadi yang mau mengambil inisiatif. Dan hebatnya saudara-saudara dalam cerita ini, kita mengenal Abraham itu yang pada akhirnya menjadi bapa orang beriman. Inisiatif yang diambil oleh Abraham atau Abram selaku kepala keluarga adalah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Di saat dia melihat ada pertengkaran, di saat dia melihat ada kekacauan dalam kehidupan rumah tangganya dengan keluarga Lot, dia memanggil Lot
daripada terjadi pertengkaran terus-menerus di antara pembantu-pembantu kita atau anak-anak kita, dan jangan sampai juga terjadi kepada kita, bagaimana kalau kita pisah saja? Nah, rupa-rupanya saudara, pelajaran pertama, sebuah perpisahan itu menjadi menarik di saat sebuah masalah terjadi untuk menyelesaikan masalah. Jadi perpisahan itu rupanya juga bisa jadi menjadi anugerah untuk menyelesaikan masalah. Abraham sebagai inisiator mengambil inisiatif. Kalau kamu ke utara, saya yang ke selatan. Kalau kamu ke timur, saya ke barat. Kalau kamu yang ke barat, saya yang ke timur. Saya pikir ini ide yang brilian juga bagi Abraham. Dan hebatnya saudara-saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, dia memberi pilihan pertama kepada Lot. Silahkan Lot, kamu yang lebih dulu memilih. Rupanya seorang kakak ini selalu mengambil inisiatif dan tahu persis cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Dia sudah tahu dengan segala risikonya. Diizinkan Lot mengambil. Nah, Lot pada waktu itu adalah berpikir secara manusiawi, seperti apa yang saya sampaikan pertama. Keluarga mana sih yang tidak mau kaya? Semuanya mau, oleh sebab itu Lot mempertahankan kekayaannya, karena itu dia melihat bagian yang paling bagus. Oh, daerah itu yang lebih bagus dibanding daerah ini. Daerah itu yang lebih baik dibanding dengan daerah yang ada di sana. Oleh sebab itu mengambillah dia bagian yang terbaik yang ada di situ. Nah, dalam hal ekonomi, dalam pemilihan, saya pikir Lot ini juga pintar. Oleh sebab itu, ya, itulah pilihannya. Lalu Abram tinggal mengambil bagian sisa pilihannya. Nah, apakah dia kalah? Apakah dia itu orang bodoh? Sekali lagi, saudara-saudara, dalam hal ini tidak. Karena tujuan daripada Abraham adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah, harus ada pengorbanan. Bagi Abraham, pengorbanan tidak masalah. Kalau itu menyelesaikan masalah. Jadi, sesuatu yang baik tidak bisa dengan gampang juga kita capai. Perlu ada jiwa besar. Abraham tahu segala risiko itu. Nah, apa sebenarnya rahasia terpenting yang dimiliki oleh Abraham? Sehingga dia pertama mau mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengapa dia harus mengorbankan dan memberi kepercayaan kepada Lot lebih dulu memilihnya? Nah, disinilah saudara-saudara ada hikmat. Pertama, Abraham percaya bahwa berkat itu adalah anugerah. Oleh sebab itu, dalam sebuah pemilihan, Abraham memilih yang tepat. Dia tidak memilih berkat, tetapi dia memilih sumber berkat. Sedangkan Lot memilih berkat, bukan sumber berkat. Itulah dalam cerita selanjutnya akan menjadi clear, menjadi jelas. Bahwa di saat memilih berkat, Lot menghadapi persoalan yang berkelanjutan dalam cerita Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham memilih Tuhan. Maka kemanapun dia pergi, dia diberkati. Sehingga dalam cerita itu sangat jelas disebutkan. Pada akhirnya, Abraham menetap di tanah Kanaan dan dia terus diberkati oleh Tuhan. Nah, jadinya saudara-saudara, dalam kebaktian rumah tangga ini kita sekarang diperhadapkan dengan pilihan. Setelah kita memiliki kasih, kita mengasihi orang lain. Jangan berhenti pada pemilihan kasih. Tetapi kita harus melanjutkan kasih itu. Dan ketika kita melanjutkan kasih itu, diperlukan sebuah pengorbanan. Dan sepertinya ini sulit.
Memang banyak orang yang melihat hal ini sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Asalkan mau. Abraham yang percaya kepada Tuhan mengambil risiko yang kedua. Sulit, tapi dia mau. Dan di saat dia mau melakukannya, Tuhan menolong dan membimbingnya. Jadi rahasianya adalah, pilihlah Tuhan sebagai sumber berkat. Maka berkat ini akan ditambahkan kepadamu dalam setiap kehidupan rumah tanggamu. Saat teduh bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai meneruskan firman hari ini. Sekarang Tuhan berkarya dalam seluruh kehidupan kami. Kita naikkan syafaat kita. Begitu banyak berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ajarkan kepada kami untuk mensyukuri ya Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk memilih Engkau yang adalah sumber berkat itu. Supaya kehidupan rumah tangga kami setiap saat, Tuhan selalu perbaharui, karena iman percaya kami kepadamu. Tuhan, hari ini secara khusus kami hanya berdoa di dalam syafaat ini untuk istri kami. Tuhan berkatilah istri kami. Ajarkan kepada kami sebagai suami untuk mengasihinya, menyayanginya. Kami juga berdoa sebagai istri. Biarlah kami dapat menyayangi, menghormati suami kami. Sehingga kami sebagai suami istri dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Biarlah kelemahan kekurangan kami akan menjadi kesempatan bagi suami, bagi istri kami untuk dapat menyatukan kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga kami. Sebagai anak-anak, biarlah kami dapat menghormati dan mentaati apa yang baik yang dinasihatkan oleh kedua orang tua kami kepada kami. Supaya dengan demikian, cinta kasih kedua orang tua kami akan mengalir pada hidup kami. Kami juga sebagai cucu, biarkanlah kami dapat belajar pengalaman iman dari kakek nenek kami, dari ayah dan ibu kami. Sehingga kami ini menjadi generasi penerus untuk dengar-dengaran dan melakukan kebenaran firman-Mu. Begitu juga kami sebagai menantu, sebagai mertua. Biarlah kehidupan pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak kami itu akan menjadi berkat bagi kami sebagai keluarga besar. Sehingga dengan demikian, kehidupan rumah tangga kami ini akan menjadi kehidupan rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih dan berkat, yang dapat mengucap syukur kepada Tuhan dan menggunakan semua berkat-berkat ini untuk kebaikan kami dan demi hormat kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, bila sebentar lagi kami mau beristirahat, biarlah Tuhan yang tetap menuntun membimbing kami, supaya di saat kami istirahat kami dapat mengembalikan segala keletihan, kelelahan kami menjadi sehat dan bangun besok pagi dengan penuh sukacita memulai tugas dan kehidupan baru. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Inilah kami yang secara khusus berdoa malam ini untuk keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kita akan membawa persembahan diiringi dengan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, Engkaulah sumber segala berkat. Tuhan telah memberkati kami berupa hikmat, kekuatan, dan akal budi, sehingga kami boleh melakukan berbagai aktivitas. Kami boleh bekerja, kami boleh berusaha. Melalui itu kami telah menerima berkat yang asalnya dari Tuhan. Kini Bapa, sebagian dari berkat yang telah kami terima itu kami persembahkan untuk Tuhan. Sebelumnya Bapa, mari Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan sehingga apa yang telah kami kumpulkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkat yang masih tertinggal di rumah kami masing-masing, mampukan kami untuk mengelola dengan baik, agar berkat itu boleh kami pergunakan untuk kebaikan keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan naikkan pujian penutup El Shaddai. Allah menjadi
Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua dan tetap jaga kesehatan.